tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Percaya bahwa kita semua baik-baik dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kembali kita akan bersaat teduh pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kembali Tuhan kami akan mendengarkan saat teduh melalui firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami hati untuk dapat mengerti setiap firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan saat teduh dengan tema doa syukur Daud. Ya, doa syukur Daud di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Ya, 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Saya tidak akan membacakan ayat semuanya kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi saya akan memberikan struktur melalui ayat-ayat ini, ya. Di ayat 16 sampai yang ke-18, 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Ayat 16 sampai 18 di situ Daud berhadapan dengan Tuhan dengan bertanya siapa dirinya sehingga Tuhan mengangkatnya begitu rupa. Nah, ini merupakan kekaguman Daud atas perbuatan Tuhan, atas anugerah Tuhan atas dirinya. Kemudian di ayat 19 sampai 22 di situ Daud menyanjung tinggi perbuatan Tuhan terhadap bangsa Israel. Kemudian ayat 23 sampai 27 di situ adalah permintaan Daud dalam doanya kepada Allah, ya, di mana ada keberanian Daud di dalamnya dan dia menaikkan doa kepada Allah, juga doa khusus bagi Daud dan juga bagi keluarganya. Nah, Daud, kita tahu ya, Daud ini adalah seorang yang memiliki hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Kalau kita melihat judul di 1 Tawarik 17 ini ayat 16, di situ dengan judul doa syukur Daud. Ya, ketika ia mendengarkan firman Tuhan, maka ada ucapan syukur di hadapan Tuhan, ya, dari Daud. Ya, ketika dia mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Nathan, ia kemudian menyampaikan syukurnya kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat dasar dari Daud mengucap syukur. Ya, ayat 16 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, dasar Daud mengucap syukur, ayat 16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Nah, yang pertama, dasar Daud mengucap syukur adalah soal masa lalu. Ya, soal masa lalu. Daud bertanya, ya, siapakah aku ini? Ya, siapakah keluargaku sehingga Engkau membawaku sampai sedemikian ini? Ya, kita semua pasti telah mengenal Daud, ya. Daud adalah tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Ya, masa mudanya banyak dihabiskan di padang, ya, untuk mengembalakan beberapa kambing domba. Ya, Daud melihat dirinya ini bukan siapa-siapa, ya, dirinya bukan siapa-siapa. Tetapi kalau kita tahu bahwa Daud, ya, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Ia diurapi menjadi raja yang sangat terkenal di dalam di Israel, ya. Ia mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, menarik sekali bahwa di doa syukur Daud ini Daud menyadari siapa dirinya. Daud menyadari siapa dirinya. Daud menyadari semua masa lalunya itu bukan siapa-siapa, ya, tapi kemudian Tuhan yang mengangkat dia menjadi seorang raja. Ini semua karena Tuhan. Nah, inilah alasan dari dasar dari Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita, siapakah kita ini dahulu? Ya, kalau kita dahulu ini adalah debu tanah, tiada berarti. Coba misalnya kita flashback kehidupan kita 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, siapa kita ini? Lalu kita ada di
Titik yang sekarang itu karena siapa? Ya, kalau bukan Tuhan yang mengangkat kita, kita mungkin sudah menjadi orang yang jahat mungkin di luar sana, tetapi karena Tuhan yang mengangkat kita, karena kemurahan Tuhan, maka kita ada sampai hari ini. Ya, kita adalah orang-orang berdosa yang patut dimurkai Allah. Namun kemudian di Efesus 2 ayat 1 berkata bahwa kamu dahulu sudah mati ya karena dosa dan pelanggaran dan dosamu. Ya, namun karena kasihnya Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita dan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai yang kelima. Tuhan mengorbankan nyawanya bagi kita. Ya, penting bagi kita untuk menyadari siapakah kita ini. Sehingga kita ada hari ini, kita harus percaya, kita harus menyadari bahwa kita ada hari ini karena Tuhan. Ya, jadi dengan masa lalu, kita mengingat masa lalu itu adalah dasar untuk kita mengucap syukur. Yang kedua, dasar dari Daud mengucap syukur adalah Daud melihat masa kini. Ya, Daud melihat masa kini. Ya, ayat 18 saya akan bacakan. Ayat 18, 1 Tawarik 17 ayat 18, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ayat 20 sampai 22, ayat 20, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah lain selain engkau menurut yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Ayat 22, engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ya, Daud melihat bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan menolong bangsa Israel. Ya, Daud mengakui kebesaran Allah dalam apa yang dia nikmati pada masa kini. Ya, pada masa ia memerintah, Daud melihat bahwa ada pertolongan Tuhan. Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang merancangkan semuanya, merancangkan kemenangan-kemenangan yang ia dapatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagi kita, perlunya kita untuk melihat masa kini. Apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita sekarang, ya, apa yang sudah kemudian Tuhan jawab, ya, setiap doa-doa kita, apa yang sudah Tuhan jawab, ya, apa yang sudah kita capai sampai hari ini. Ya, coba kita lihat di masa kini, kita ada semua karena kemurahan Tuhan, ya, kita ada karena anugerah Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti hari-hari ini, harus lebih lagi bawa hidup kita untuk mengerti bahwa kita ada di titik sekarang karena Tuhan. Mengucap syukur untuk masa kini, karena masa kini adalah karena pertolongan Tuhan. Ya, yang ketiga, dasar Daud mengucap syukur yang ketiga, saya akan bacakan ayat 23 sampai yang ke-26. Ayat 23 sampai yang ke-26. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janjimu yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Ayat 25, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Ya, ayat 26, oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Ya, Daud, dia melihat masa depan. Inilah alasan bagi Daud mengucap syukur. Dia melihat masa depan, dia mempercayai masa depan yang dijanjikan baginya dan bagi keturunannya. Ya,
Mazmur 119 ayat 105 berkata, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Daud memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya, memberkati keluarganya. Ya Bapak Ibu Saudara, tugas kita sekarang ini, ya tugas kita sebagai orang-orang percaya, pegang janji Tuhan. Apa yang Ia katakan, apa yang Ia firmankan, pegang itu dan yakini, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya Daud menjadi raja, dia mengalami kemenangan-kemenangan, dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Itu sebenarnya bukan hal yang gampang. Ada kesukaran ya di masa lalu, ada proses yang dia alami. Namun kemudian ia menjadi seorang pemenang, dia menjadi raja, dia diberkati, bahkan Tuhan menjanjikan keluarganya diberkati ya. Karena ini juga adalah permohonan Daud di ayat 27, Daud berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Ya Daud berdoa untuk keluarganya, masa depan keluarganya. Ya bukan suatu kebetulan ia berdoa untuk keluarganya. Ya dan karena kita tahu bahwa Yesus lahir dari keturunan Daud. Nah jadi Bapak Ibu Saudara seperti Daud ya, tidak ada alasan untuk ia tidak bersyukur. Ya karena Allah bekerja di masa lalu, di masa kini, bahkan di masa depan Dia bekerja untuk kita, orang-orang yang memegang janji Tuhan, orang-orang yang mendoakan masa depan, mendoakan keluarga. Ya, jadilah seperti Daud, dia mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Sebab apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang mendengar, yang bersaat teduh, dan biarlah Roh Kudus yang akan memberkati, memberikan hati untuk mengerti setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu. Kami menyadari kalau hari ini kami ada semua karena pertolongan Tuhan di masa lalu, bahkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di masa kini. Dan kami mempercayai bahwa janji Tuhan adalah janji yang luar biasa. Engkau tidak pernah melalaikan janji-Mu, Engkau tidak pernah tidak menepati janji-Mu, tetapi Engkau Allah yang luar biasa dan kami percaya masa depan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa hidup kami seperti Daud yang selalu mengasihi Engkau, mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan buat dan hidup kami terus ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati jemaat GPDI Mahanaim, biar terus diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat, bahkan iman yang teguh terus menjadi milik bagian dari jemaat GPDI Mahanaim dan terus Engkau Allah yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.